Anda bertanya, kami menjawab. Selamat kepada pemirsa yang terhormat, saya menyambut Anda dan semua pemirsa dalam episode baru dari program harian Anda Bertanya, Kami Menjawab, di mana kami membahas semua pertanyaan yang berkaitan dengan iman Kristen dan kami bertujuan untuk memberikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Mari kita lihat pertanyaan dari episode hari ini. Apa bukti-bukti historisitas pribadi Kristus? Apa bukti-bukti historis si pribadi Kristus? Dan ini kita akan ketahui bersama setelah rehat. Ketika Kristus bertanya kepada murid-muridnya di Kaisarea Filipi dalam Matius pasal 16, katanya kepada mereka, menurut orang siapakah anak manusia itu? Ada berbagai jawaban. Seorang berkata bahwa Kristus adalah salah satu dari para nabi, yang lain berkata bahwa ia adalah Elia, dan ada yang berkata bahwa Kristus adalah Yeremia. Tetapi sebenarnya Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, dan untuk itu ia layak mendapat pujian dari Kristus, karena Bapa telah menyatakan kepada Petrus identitas Kristus, Kristus anak Allah yang hidup. Namun seiring berjalannya waktu, gagasan lain tentang siapa Kristus juga dikemukakan. Dan di zaman yang lebih kemudian, ada mereka yang menyangkal kelahiran Kristus dan yang menganggap Kristus tidak lebih dari nabi dan utusan Allah. Dan mereka menganggap Kristus sebagai hamba Allah dan sekedar seorang reformator sosial. Namun beberapa orang telah melangkah lebih jauh dan mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang yang bernama Yesus Kristus. Jadi mereka menyangkal historis Yesus Kristus dan mereka menyangkal keberadaan seorang yang disebut Yesus Kristus. Dan yang paling terkenal di antara mereka yang menyangkal historis Yesus Kristus adalah seseorang yang bernama Russell. Ia adalah seorang filsuf dengan judul besar Mengapa Saya Bukan Kristen, di mana ia membela penolakannya terhadap Kristus. Ia mengatakan bahwa secara historis diragukan apakah Kristus benar-benar ada, dan jika ia ada, kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Ini adalah kata-kata dari Russell. Namun seorang yang bernama F.F. Bruce menjawabnya, ia adalah seorang profesor kritik dan eksegesis Alkitab di Universitas Manchester. Ia berkata, beberapa penulis mungkin bermain-main dengan gagasan tentang mitos Kristus, dan ia menyebut mereka gagasan hayalan, tetapi mereka tidak melakukannya berdasarkan bukti sejarah. Historitas Kristen adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi seorang sejarawan yang tidak bias, seperti halnya historis dari Julius Caesar. Bukan sejarawan yang menyebarkan teori-teori mitos Kristus. Inilah tanggapan yang fatal terhadap teori Russell, sang filsuf yang menyangkal historis dari Kristus, dan ia menunjukkan bahwa setiap orang yang menyangkal historis Kristus dan berpura-pura bahwa Kristus adalah mitos tidak bergantung kepada standar dokumentasi dan alat dokumentasi. Ini adalah seseorang yang hanya membiarkan imajinasinya berjalan secara liar. Apakah sejarah telah memberikan keadilan kepada Kristus? Saya berbicara tentang Kristus sebagai pribadi. Apakah sejarah telah memberikan keadilan kepada Kristus? Apakah sejarah mengatakan bahwa ada seorang pribadi yang disebut Yesus Kristus? Dan dengan kasih karunia Tuhan, dalam episode ini saya akan mempertimbangkan sejarah pagan yang bersaksi tentang historis Kristus, dan dalam episode berikutnya, dengan seizin Tuhan, saya akan berbicara tentang sejarah Yahudi dan Kristen yang bersaksi tentang keaslian pribadi Kristus. Salah satu yang paling terkenal yang menulis dalam sejarah Romawi pagan dan bukan Kristen, seorang yang bernama Cornelius Tacitus. Ia hidup sekitar tahun 55 hingga 120 Masehi. Ia adalah seorang sejarawan Romawi yang hidup pada masa pemerintahan beberapa kaisar Romawi. Ia disebut sebagai sejarawan terbesar. Mengapa? Karena ia adalah yang paling dekat dengan peristiwa-peristiwa Kristus dan setelah Kristus. Dan ia mencatat sejarah Romawi dengan sangat akurat. Pria ini yang menulis sejarah Roma dengan akurasi yang diakui. Ia menulis sejarah Roma dari tahun 14 hingga 68 Masehi sampai kematian Nero dengan judul Annals. Kemudian dari kematian Nero hingga 96 Masehi dengan judul The Histories, dan banyak sejarawan bersaksi tentang akurasinya dalam mendokumentasikan. Apakah pria ini seorang Kristen? Sama sekali bukan.
Apakah ia bersaksi tentang Kristus? Ia bersaksi tentang Kristus secara historis dalam sebuah surat yang ia tulis. Ia berkata, tetapi semua bantuan yang bisa datang dari manusia, semua hadiah yang bisa diberikan oleh pangeran atau semua penebusan yang bisa dipersembahkan kepada para dewa tidak berhasil membebaskan Nero dari tuduhan bahwa ia memerintahkan kebakaran Roma. Oleh karena itu, untuk menekan rumor tersebut, ia secara salah menuduh dan menghukum dengan siksaan yang paling kejam orang-orang yang umumnya disebut Kristen yang dibenci karena kejahatan mereka. Kristus, penemu nama tersebut, ini adalah kata-kata sejarawan dihukum mati oleh Pontius Pilatus, prokurator Yudea pada masa pemerintahan Tiberius. Tetapi tahayul yang merusak yang ditekan untuk sementara waktu muncul kembali tidak hanya melalui Yudea, tempat asal kejahatan tersebut, tetapi juga melalui kota Roma. Dan kita harus mencatat bahwa sejarawan ini Tacitus bukanlah seorang Kristen, sehingga menyebut Kristus dan orang-orang Kristen sebagai tahayul yang merusak. Tentu saja ini bukan perhatian kita, tetapi yang penting bagi saya adalah bahwa ia bersaksi secara historis tentang keberadaan seorang pribadi yang disebut Kristus dan sebuah kelompok yang disebut Kristen. Ada orang lain yang bernama Lucian dari Samosata, ia termasuk di antara penulis yang menulis sindiran. Apakah Anda tahu apa arti sindiran? Satir Yunani yang mengolok-olok sesuatu dalam puisi atau filsafat, atau mengolok-olok seorang penguasa dalam puisi atau filsafat. Pria ini berkata, orang-orang Kristen Anda tahu menyembah seorang manusia hingga hari ini orang terhormat yang memperkenalkan ritus baru mereka dan disalibkan karena alasan itu. Anda lihat makhluk-makhluk yang saat ini ia maksudkan adalah orang-orang Kristen memulai dengan keyakinan umum bahwa mereka abadi untuk selama-lamanya yang menjelaskan penghinaan mereka terhadap kematian dan pengabdian diri secara sukarela yang sangat umum di antara mereka, dan kemudian itu ditanamkan pada mereka oleh pemberi hukum asli mereka, tentu saja yang ia maksud adalah Kristus. Bahwa mereka semua adalah saudara sejak saat mereka bertobat dan menyangkal dewa-dewa Yunani dan menyembah orang bijak yang disalibkan dan hidup menurut hukum-hukumnya. Ini adalah kesaksian dari orang lain. Dan saya akan butuhkan waktu untuk berbicara tentang kesaksian dari orang-orang lain, dan saya hanya akan menyampaikan kesaksian dari orang ketiga yang bernama Suetonius, seorang sejarawan Romawi, pejabat istana di bawah Hadrian. Apa yang ia katakan? Hukuman oleh Nero diberikan kepada orang-orang Kristen, sebuah kelas manusia yang diberikan pada tahayul baru dan jahat. Ini adalah kata-kata dari sejarawan ketiga, tiga kesaksian pagan, historis, Romawi, dan Yunani yang berbicara tentang historis dari Yesus Kristus. Dan ini adalah contoh yang sangat kecil dari banyak kesaksian di tempat kejadian, dan dengan kasih karunia Tuhan, kita akan memeriksa dalam episode berikutnya beberapa kesaksian lain dari sejarawan Yahudi dan Kristen. Saya akan bertemu dengan Anda penulis yang terkasih dalam episode baru yang akan datang. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.